Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan baca biografi salah satu tabi'in yang begitu berharga pelajaran hidupnya, sampai-sampai seorang sahabat yang merupakan guru utamanya pernah mengatakan, seandainya Nabi melihatmu, pasti Nabi suka sama kamu. Tapi kau hidup setelah Nabi wafat masalahnya, jadi tidak bertemu, maka levelnya tabi'in. Bahkan kalau melihat akhlaknya, kata para sahabat, dia seandainya ya qadarallahnya Allah tidak takdirkan dia hidup di masanya Nabi, tapi kalau melihat perangainya, maka dia adalah perangai-perangai para sahabat. Namanya Rabi' bin Khutaim. Di biografi keempat yang kita baca, kalau di buku soft cover halaman 31, di hard cover tinggal menyesuaikan saja. Rabi' bin Khutaim. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Yazid, seandainya Rasulullah melihatmu, tentu beliau akan mencintaimu. Tapi ya itulah, rezeki Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan tidak rezekinya Rabi' ketemu dengan Nabi. Hilal bin Isaf atau Hilal bin Isaf al-Ashja'i, selanjutnya kita sebut dengan nama Hilal. Dia merupakan salah seorang tabi'in senior yang terpercaya dan berkata kepada tamunya Munzir bin Ya'la Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in tapi junior. Kata Hilal, wahai Munzir, yuk sama-sama ke guru kita, siapa tahu kita dapat tambah keimanan walaupun cuma sesaat. Pelajaran dari sini, langsung dapat pelajaran, hendaklah antum, kita penuntut ilmu, di antara cara membalas kebaikan seorang yang kita timba ilmunya adalah kita berkunjung kepadanya. Dan pelajaran yang lain, bahwa ilmu itu didatangi, itu yang merupakan langkah yang seyogianya, bahwa ilmu didatangi dan bukan mendatangi. Munzir menjawab, yuk, demi Allah, tidaklah aku datang ke Kufah kecuali karena ingin bertemu gurumu, yaitu Ar-Rabi' bin Khutaim. Intinya Hilal dan Munzir janjian mau ketemu dengan guru tabi'in yang mulia, yaitu Ar-Rabi' bin Khutaim. Aku ingin bertemu dengan gurumu Ar-Rabi' karena rindu untuk hidup sesaat di dalam suasana keimanannya. Tapi apakah engkau sudah minta izin kita mengunjunginya? Karena aku dengar dia lumpuh, dan sejak lumpuh dia diam di rumahnya dan hanya konsentrasi untuk Allah dan menghindari banyak orang. Ini adab yang diajarkan juga, yaitu minta izin. Manakala mau berkunjung itu lebih baik daripada berkunjung tiba-tiba. Dan bila antum berkunjung tiba-tiba, ternyata yang dikunjungi tidak menerima, maka tidak boleh menyalahkannya. Nabi SAW kan bilang, berkunjung ke rumah orang itu mengetok berapa kali? 3 kali. Bila tidak diizinkan, pulang. Ini konsekuensi terutama bagi orang yang datang tapi tidak meminta janji terlebih dahulu. Hilal berkata, iya, memang begitulah kondisinya. Semenjak kota Kufah mengenalnya, namun penyakitnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Munzir berkata, ya sudah, nggak apa-apa. Akan tetapi seperti yang kau ketahui, para masyayikh biasanya sensitif perasaannya.
Apakah menurutmu nanti kalau kita berkunjung kepadanya, baiknya kita mendahului bertanya sesuatu, ataukah baiknya kita diam aja lalu biarkan Ar-Rabi yang bicara duluan? Kata Hilal, seandainya 1 tahun kamu duduk di sebelahnya Ar-Rabi bin Khuthaim dan kamu tidak bicara, maka dia pun tidak akan bicara kepadamu, kecuali kamu mendahuluinya terlebih dahulu. Dan beliau tidak akan mendahuluimu jika engkau tidak bertanya kepadanya, karena beliau telah menjadikan perkataannya sebagai zikir dan menjadikan diamnya sebagai buah pikir. Munzir berkata, ya udah, yuk, Bismillah, kita ke sana. Bertemulah keduanya dengan Ar-Rabi bin Khuthaim. Ketika telah sampai, keduanya mengucapkan salam dan berkata, gimana kabarnya Syekh? Ini adab yang lain, pelajaran. Tanya kabar. Tanya kabar. Kalau kita butuh dengan seorang ustadz, ingin konsultasi sesuatu, waktu datang, maka dibuka dengan bertanya kabarnya. Siapa tahu dia lagi sakit. Kalau dia lagi sakit, dalam menjawab pertanyaan itu akan terpengaruh jawaban karena kondisi. Saya pun kadang kalau ditanya sesuatu, kemudian kepala saya lagi pusing, mungkin jawabannya tidak akan seperti kalau saya lagi sehat. Kalau saya sedang terburu-buru, maka tentu jawabannya tidak seperti kalau saya sedang santai. Sering ada ikhwan kalau kita ke parkiran, Ustaz mau tanya sesuatu, tapi anak dalam keadaan terburu-buru, maka tak bilang gini, tunggu dulu sebentar. Tak selesaikan sesuatu, kalau untuk mau nunggu, alhamdulillah. Ya, karena daripada menjawab terburu-buru nanti akan mempengaruhi jawaban. Baiknya tanya kabar. Ar-Rabi mengatakan, ketika ditanya bagaimana kabarnya, Ar-Rabi bilang, aku sekarang sudah menjadi orang yang lemah dan pendosa, yang memakan rezekinya serta menunggu ajalnya. Hilal berkata, Kufah telah kedatangan dokter yang mahir. Apakah Anda mengizinkan kalau aku panggilkan dokter yang mahir itu untuk Anda? Ar-Rabi berkata, wahai Hilal, sesungguhnya obat itu memang betul dibutuhkan. Akan tetapi aku banyak merenung tentang kaum Ad, tentang Thamud dan penduduk Ros, dan generasi-generasi di antara mereka. Aku melihat mereka begitu terobsesi oleh dunia dan jatuh cinta terhadap gemerlapnya. Mereka itu dahulu adalah kaum yang lebih kuat dan lebih mampu dari kita. Di kalangan mereka banyak dokter, banyak yang sakit, tapi kemudian Allah sinarkan semuanya. Allah sirnakan semuanya, dan tidak seorang pun tersisa, baik dokternya maupun pasiennya. Kemudian beliau, ini adalah ijtihadnya Ar-Rabi. Bukanlah dalil kalau kita sehat kalau kita sakit lalu kita diam saja. Ada kalanya kita mencari obat, ada kalanya kita berobat, mencari dokter. Dan itu sesuatu yang tidak mengapa, bahkan itu bagian dari tawakal kepada Allah. Seseorang kalau dia sakit, maka bukanlah tawakal bila hanya di rumah lalu kemudian menunggu sembuh. Di antara bentuk tawakalnya adalah berusaha mencari alternatif pengobatannya. Kemudian beliau menarik nafas panjang-panjang dan berkata, seandainya hal seperti itu yang dimaksud dengan penyakit, tentu kami telah berobat. Lantas Munzir meminta izin untuk bertanya, kalau begitu penyakit apa yang dimaksud, Syekh? Ar-Rabi berkata, penyakit itu adalah dosa. Apa obatnya dosa? Ar-Rabi mengatakan obatnya adalah istighfar. Munzir bertanya, bagaimana penyembuhannya? Ar-Rabi berkata, engkau bertobat dan engkau tidak mengulanginya lagi. Ini menunjukkan kepada kita, jemaah, pelajaran. Dosa itu bisa dihilangkan dengan istighfar. Antum bayangkan kalau seandainya ada 1 gelas air, di dalamnya dikasih sirup, kemudian terus menerus dituangkan air putih, maka yang tadinya
bening kemudian menguning, lama-lama kuningnya hilang dan jadi bening kembali. Itulah hati manakala dia dimasukkan dengan dosa lalu kemudian dimasukkan lagi dengan istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Syekh memelototi kami seraya berkata, jagalah rahasia, jagalah rahasia. Kalian semua wajib menjaga rahasia-rahasia yang tidak nampak pada manusia, padahal dia jelas di sisi Allah. Pelajaran bagi kita, rahasia apalagi itu buruk maka disimpan saja. Disimpan dan jangan diceritakan kepada orang, kecuali dalam rangka memberi pelajaran. Itu pun harus melihat siapa yang diberitahukan. Suatu hari saya ngobrol dengan seorang ustadz dan beberapa ikhwan. Lalu mungkin ada karena terlalu awam atau baru karena ngaji dan saking semangatnya, lalu dia menceritakan dirinya dan semua dosa-dosanya, zinanya, rutinnya berapa kali dalam sebulan, diceritakan semua. Sampai akhirnya di stop. Ya akhi, stop. Sabar. Itu dosa, aib. Dan sesungguhnya Allah sudah menutupi dosamu, jadi disimpan saja. Oh enggak Ustadz, itu buat memberi pelajaran. Oh enggak, itu tidak memberi pelajaran insya Allah bagi kami ya. Karena bukan forumnya, bukan orang yang tepat untuk antum memberitahukannya ya. Maka disimpan saja. Maka kalau kita punya rahasia-rahasia seperti itu, disimpan. Cepatlah cari obatnya. Munzir berkata, apa obatnya? Arabi berkata, taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Syekh Rabi menangis hingga janggutnya basah. Maka Munzir berkata, kenapa nangis? Gimana ya intonasinya mungkin yang pas kalau kita ngomong sama Ustadz gitu. Ustadz, afwan Ustadz, kenapa Ustadz nangis? Syekh, kenapa Syekh nangis? Padahal kedudukan Anda sebagaimana yang Anda ketahui sendiri saat ini, Anda itu orangnya soleh, ahli ibadah, zuhud. Maka Rabi berkata, tidak demikian. Aku sangat jauh dari hal itu. Bagaimana aku tidak menangis sementara aku telah menjumpai suatu kaum, maksudnya para sahabat Rasulullah, yang kedudukan kami di sisi mereka hanyalah seperti para pencuri. Maksudnya begini, Arabi itu orangnya dikenal soleh, ahli ibadah dan zuhud. Nanti kita akan baca bagaimana dia ahli ibadah, bagaimana terbentuk dirinya menjadi seorang ahli ibadah. Tapi ketika dipuji dan dia sadar diri bahwa dia adalah seorang tabi'in yang bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, dia itu tidak ada apa-apanya ya, maka dia pun berkata, aku menangis karena aku telah bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih dari itu, dari yang kalian sangka ya. Hilal berkata, pada saat itu datanglah putranya Syekh. Maksudnya putra siapa? Halo? Putranya Rabi. Datanglah putranya Rabi ke hadapan kami dan memberi salam. Dia berkata, wahai ayah, ibunda sudah membuatkan makanan yang enak rasanya untuk ayah. Ibunda pasti akan sangat senang jika ayah mau menyantapnya. Bisakah saya bawa kemari? Maka Rabi mengatakan, iya, bawa aja kemari. Setelah anak itu keluar untuk mengambil manisan itu, tiba-tiba ada seorang pengemis mengetuk pintu. Lalu Rabi berkata, suruh dia masuk. Masuklah pengemis itu. Setelah pengemis itu berada di ruangan rumah, aku melihatnya, kata Hilal, aku melihatnya ternyata dia seorang pengemis berusia setengah tua. Bajunya compang-camping, air liurnya menetes ke dagunya. Tampak dari wajahnya dia itu seperti orang idiot. Perlu dipahami, ketika seseorang mengatakan si fulan,
itu seperti orang idiot, maka itu dua kemungkinan. Imma hanya menyifati, memberikan ciri-ciri, atau memberikan sifat, atau ejekan. Nah, kita diperbolehkan insya Allah untuk memberikan sifat bila memang niatnya demikian, seperti yang dilakukan oleh Hilal ketika dia melihat ada orang pengemis setengah tua, bajunya compang-camping, air liurnya itu netes-netes di dagu. Lalu melihat wajahnya, dia bilang kalau melihat wajahnya nampaknya orang ini idiot. Apakah ini bermakna hinaan? Jawabannya tidak. Kembali kepada tujuan pensifatannya. Sebagaimana Nabi SAW ketika mensifati sebagian sahabat, si fulan itu rupanya seperti ini. Atau kita dapati hadis ada seorang sahabat yang wajahnya seperti itu. Ya, maka ini dalam rangka mensifati insya Allah boleh. Belum selesai aku mengamati orang itu, tiba-tiba datanglah putranya Syekh yang tadi nawarin apa? Makanan atau manisan. Datang putranya Rabi membawa nampan manisan, lalu ayahnya memberi isyarat agar meletakkan nampan itu di hadapan pengemis. Maka anaknya pun meletakkan nampannya di hadapan pengemis. Lalu si pengemis itu menyantapnya dengan cepat, sementara air liurnya menetes-netes di atas nampan. Orang itu terus memakannya sampai nampannya habis semua. Lalu putranya berkata, mudah-mudahan Allah merahmati ayah. Tapi sesungguhnya ibu sudah susah payah membuatkan manisan ini buat ayah. Semula kami ingin banget kalau ayah yang menyantapnya. Ayah malah memberikannya kepada orang yang ini, yang kalau dilihat dari wajahnya orang ini sepertinya tidak paham ini enak atau enggak. Coba kita bayangkan kalau ada orang miskin, orang pengemis di jalanan yang mengais sampah, kadang dimakannya. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti mana enak mana tidak. Artinya bila pun antum beli sesuatu yang basi mungkin dimakannya. Ini yang dimaksud sama anaknya Robi. Ayah, ini manisan dibuat mama susah payah. Maksudnya biar ayah makan. Dikasih ke pengemis. Ke pengemis yang makan seluruhnya, nggak disisakan. Padahal mau dikasih yang nggak enak pun pasti dimakannya. Mungkin kalau kita gamblangkan gini, kenapa nggak kita kasih yang nggak enak aja lah kita? Kenapa yang enak malah dikasih? Ya, kan sayang. Lah orangnya biar dikasih yang basi mungkin dia makan juga kok. Maka ayahnya yaitu Rabi berkata, wahai anakku, jikapun dia tidak mengerti itu enak atau tidak, maka sesungguhnya Allah maha mengerti. Seandainya pengemis ini pun tidak tahu makanan ini enak atau tidak, maka Allah tahu mana yang enak, mana yang tidak. Kemudian Ar-Rabi membacakan firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Bisa digarisbawahi atau distabiloi kata-kata menginfakkan yang kita cintai. Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang kita berinfak, tapi yang kita infakkan hanyalah yang sisa, yang basi, yang bentar lagi kalau tidak dimakan rusak, baru dikasih ke orang. Adapun yang memang sedari awalnya enak, maka disimpan terlebih dahulu dimakan. Sementara coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Rabi. Yang enak, yang baru dimasak dikasihkan ke orang miskin, dan diprotes oleh anaknya. Dia berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian memperoleh kebaikan yang hakiki sampai kalian mau menginfakkan yang kalian cintai.
Sering kita dengar ya, gurauan sebagian ustadz, tapi itu betul. Orang kalau mau berinfak buka dompet itu dicari yang nominalnya paling kecil, yang angkanya digitnya paling sedikit. Kalau itu lembaran maka digitnya paling sedikit adalah 4 digit, depannya 1, setelah itu 000. Sangat sedikit kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang mau membuka dompet, dan yang pertama kali yang dibuka adalah yang 7 digit, 100.000. Berapa itu? 6 digit. Yang pertama kali yang mau dicari adalah itu. Sebagian lagi kalau mau infakkan cari yang paling lecek. Ada pun yang masih baru-baru yang keluar dari ATM itu disimpan. Cari yang lecek-lecek. Ya. Tapi itu tetap lebih baik daripada tidak berinfak sama sekali. Tapi berinfak dengan yang kita sukai itu lebih baik. Pada saat Ar-Rabi seperti itu, datanglah salah seorang kerabatnya. Kerabatnya berkata, "Wahai Abu Yazid." Abu Yazid ini siapa maksudnya? Ar-Rabi. "Wahai Abu Yazid, Al-Husain putranya Fatimah," maksudnya anaknya Ali bin Abi Thalib, "sudah dibunuh. Ada yang membunuh Husain." Maka Ar-Rabi berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah itu beliau membaca firman Allah, "Qulillahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik min fi ma kanu fihi yakhtalifun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan." Akan tetapi kerabatnya tidak puas mendengar jawabannya Rabi. Kan gini ceritanya, "Wahai Rabi, Husain dibunuh." Husain cuma istirja. Maaf, Rabi cuma istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Allah yang akan mengadili mereka. Maksudnya itu pengennya komentar-komentar politis. Jadi gimana orang itu di neraka kah, kafir kah, atau gimana kah yang membunuh Husain? Maka karena tidak puas dengan jawabannya Ar-Rabi, maka dia pun berkata, "Apa pendapat Anda tentang pembunuhan tersebut?" Maka Ar-Rabi pun menjawab, "Aku berpendapat tentang yang membunuh Husain. Kepada Allah mereka akan kembali, dan terserah kepada Allah hisab atau perhitungan terhadap mereka." Pelajaran dari sini ada pelajaran akidah. Pelajaran ini pelajaran akidah, bahwa dosa membunuh itu bukan dosa kekafiran, atau membunuh itu bukanlah perbuatan yang mengkafirkan pelakunya. Karena bila mengkafirkan pelakunya, maka Rabi akan berkata, si pembunuhnya masuk neraka selama-lamanya karena dia telah kafir. Tetapi ketika dia berkata, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah dan terserah Allah pengadilannya, perhitungan amalnya. Ini menunjukkan bahwa membunuh itu adalah dosa besar, tapi bukan mengkafirkan. Dan demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang yang berlaku dosa besar. Ketika kalau ditanya, bagaimana dengan orang yang mati berzina? Bagaimana dengan orang yang mati mencuri? Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri? Maka akidah Khawarij akan mengatakan mereka masuk neraka selama-lamanya karena telah kafir. Sedangkan di dalam akidah Ahlussunnah mereka akan mengatakan tahta masyiatil khaliq. Orang-orang yang mati dalam keadaan mencuri, berzina dan lain-lain, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Bila Allah mau ampuni, Allah ampuni. Bila Allah mau azab, Allah akan azab. Ya. Ini yang akan membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang sesat dari kalangan Khawarij. Karena orang Khawarij meyakini melakukan dosa besar itu mengkafirkan pelakunya. Maka kalau ada ustadz di dalam ceramah atau di dalam khutbahnya berkata, siapa mati mencuri mati kafir, siapa mati berzina maka mati kafir, siapa yang mati dalam keadaan bunuh diri maka mati kafir,
Maka Ustadz ini sedang menyuarakan pemahaman Khawarij. Apakah dia pasti Khawarij? Belum tentu, karena bisa jadi dia itu tidak paham. Tapi memang harusnya menjadi seorang dai harus paham masalah akidah. Dan berkata demikian itu adalah perkataan Khawarij. Sedangkan perkataan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang mati berzina, siapa yang mati mencuri, siapa yang mati bunuh diri dan seterusnya, maka dia berdosa dengan dosa besar. Adapun masuk neraka selama-lamanya atau tidak, atau masuk neraka atau tidak, itu kembali kepada kehendak Allah. Bila Allah mau, Allah akan hukum. Bila Allah mau, Allah ampuni. Nah, Hilal berkata, kemudian aku melihat bahwa waktu zuhur sudah dekat. Lalu aku berkata kepada Rabi, wasiatilah aku. Lalu Rabi berkata tentang wasiatnya, wahai Hilal, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh banyaknya sanjungan manusia kepadamu. Karena manusia tidak mengetahui selain yang lahir saja darimu. Ketahuilah bahwa nasibmu bergantung pada amalanmu, dan setiap perbuatan yang bukan karena mengharapkan wajah Allah akan hilang. Ini pelajaran bagi kita, jamaah yang dirahmati Allah. Di antara pelajaran dalam wasiatnya Rabi kepada Hilal ini, pertama, kalau kita punya banyak kelebihan, lalu orang banyak menyanjung, maka harus sadar diri bahwa orang itu hanya menyanjung karena apa yang dia lihat dari kita. Yang kita tutupi jauh lebih banyak. Di antara perkataan Al-Hikmah, ada yang berkata, sesungguhnya orang-orang itu memuji kita bukan karena kitanya yang hebat, tetapi karena Allah yang hebat dalam menutupi aib-aib kita. Bila orang memuji tentang diri kita, itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Maka jangan bangga dengan apa yang kita punya. Pelajaran yang lain, nasib kita masuk neraka atau masuk surga akan bergantung pada amalan kita yang merupakan amalan kebiasaan. Ini sering saya sebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, setiap orang sudah ada takdirnya masuk surga atau neraka, lalu ngapain beribadah? Kalau memang sudah ada catatannya, ini masuk surga, ini masuk neraka, lalu ngapain kita sholat? Toh, kalau seandainya pun sholat tapi catatannya adalah dia di neraka, tidak ada manfaatnya sholatnya. Kalau seandainya dia tidak sholat tapi catatannya adalah catatan surga, maka tidak, mengapa dia tidak sholat jadinya? Maka jawaban dari hal ini adalah perkataan Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Fa amma man kana min ahli sa'adah fa yuyassaru min amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqa fa yuyassaru min amali ahli syaqawah. Kata Nabi SAW, beramallah karena setiap orang akan dimudahkan masuk surga atau neraka sesuai dengan amalan kebiasaannya. Siapa yang kebiasaannya adalah mengamalkan amalan ahli surga, maka Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang amalan kebiasaannya adalah kebiasaan ahli neraka, maka Allah mudahkan jalannya menuju neraka. Di antara pelajaran yang lain adalah setiap yang bukan karena Allah pasti cepat hilang. Setiap yang bukan karena Allah cepat hilang. Ini disebutkan oleh para ulama, maka lillahi yabqa. Maka lillahi yabqa. Apa yang dikerjakan betul-betul untuk Allah biasanya langgeng. Tahajud yang betul-betul karena Allah, dia langgeng. Puasa sunnah yang betul-betul karena Allah, dia langgeng. Masjid yang waktu membangunnya betul-betul karena Allah, langgeng. Nulis buku, bikin pengajian, bikin apapun yang merupakan kontribusi dakwah, bila dia betul-betul karena Allah, dia langgeng. Bila bukan karena Allah, cepat hilang. Bila bukan karena Allah, cepat hilang. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak mentazkiyah manusia di hadapan Allah, tapi kenyataannya para ulama di zaman dahulu
buku-buku mereka yang sudah ribuan tahun, 1200, 1300 tahun yang lalu ditulis, sampai sekarang masih ada. Karena ketakwaan orang-orang di zaman dahulu memang jauh dibandingkan kita. Ya, maka saya pribadi, bila saya diminta untuk menulis, saya lebih memilih menerjemah. Karena buku para ulama jauh lebih berkah daripada tulisan saya pribadi. Imam Malik, antum tahu bukunya masterpiece-nya beliau? Apa masterpiece-nya Imam Malik? Al-Muwatta. Al-Muwatta di zamannya beliau itu sebenarnya ada beberapa yang sampai kepada kita dan selalu dipelajari adalah Muwatta'nya Imam Malik. Ada kabar diceritakan bahwa Imam Malik pernah di suatu hari setelah selesai menulis buku, maka bukunya ditanam, nggak jadi diterbitkan. Karena ketika dia sudah selesai menulis buku itu, lalu kemudian dia mengevaluasi dirinya, dia bilang, di dalam penulisan buku ini ada niat-niat yang bukan karena Allah, ditanam, nggak jadi disebarkan. Ya, sangat jauh dibandingkan dengan orang di zaman sekarang. Maka saya pribadi, maka antum lihat buku-buku yang ada sampai sejauh ini bukan tulisan-tulisan saya, tapi terjemahan. Karena saya berharap mungkin kalau itu adalah tulisan para ulama yang berkah, mungkin terjemahannya pun akan terus dicetak dan dipelajari. Ketimbang tulisan pribadi yang saya waktu nulisnya entah apakah demi mengenalkan pribadi, demi popularitas atau yang lainnya, yang mungkin tidak akan seberkah bila ditulis oleh para ulama. Lalu setelah mendengar wasiatnya kepada Hilal, Munzir pun ikut-ikutan. Munzir berkata, wahai Syekh, saya juga tolong wasiati saya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda. Maka Rabi berkata, wahai Munzir, bertakwalah kepada Allah terhadap apa yang kamu ketahui. Yang kamu tidak ketahui, tanya kepada yang tahu. Wahai Munzir, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, kemudian dia tidak bertaubat, karena itu termasuk dusta. Akan tetapi hendaklah dia berkata, ya Allah, ampunilah aku, dan itu berarti doa. Ketahuilah wahai Munzir bahwa perkataan baik hanya ada pada tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Memohon kebaikan, berlindung dari keburukan, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan membaca Al-Quran. Pelajaran dari wasiatnya Rabi bin Khuthaim kepada Munzir, lihat jemaah. Janganlah kita berkata, ya Allah, saya bertaubat. Apalagi kalau kita memang kebiasaannya adalah setelah bertaubat mengulang lagi. Maka berkatalah, ya Allah, ampunilah saya. Karena kalau berkata, ya Allah, aku taubat tapi tidak taubat, itu dusta. Sedangkan bila berkata, ya Allah, ampunilah saya, maka semoga Allah ampuni, karena itu doa. Pelajaran yang lain adalah tidak ada perkataan yang berpahala di sisi Allah kecuali pada perkataan tahlil, tahmid, takbir, tasbih, memohon kebaikan kepada Allah, berlindung dari keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan membaca Al-Quran. Nah, coba kita lihat dan evaluasi diri kita sehari-hari. Ada nggak yang sia-sia? Jawabannya masih banyak, masih ada. Kecuali bila ada sesuatu yang sifatnya mubah lalu antum niatkan itu sebagai ibadah. Ya. Saya dengan teman-teman yang dekat dengan saya, para admin dan teman-teman yang setiap hari berinteraksi, ada kalanya saya bercanda karena memang saya orangnya sangwinis, suka bercanda. Tapi tidaklah canda itu keluar melainkan bukan dusta, dan candaan itu keluar dengan niat supaya menyisipkan kebahagiaan pada orang yang saya candai. Dan itu termasuk diantara yang disunnahkan Nabi SAW. Yang disunnahkan Nabi SAW adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kebahagiaan di hatinya orang-orang mukmin. Maka kalau tipikal antum tipikal canda, maka janganlah canda itu keluar kecuali bila antum meniatkannya bisa dapat pahala dari situ. Adapun yang tipikalnya serius, ya, kurang bercanda, ya sudah. Maka semoga Allah merahmati antum dengan karakter antum.
dan manfaatkan untuk mengeluarkan kata-kata hanya pada yang baik-baik saja. Mundhir berkata kepadanya, sungguh selama duduk bersama Anda, kami tidak pernah mendengar Anda merangkai bait syair, padahal kami lihat sebagian sahabat Anda melakukannya. Ya. Maka Rabi berkata, tidak sesuatu pun yang kamu ucapkan di dunia ini kecuali telah ditulis dan akan dibaca kelak di sana di akhirat. Dan aku tidak suka kalau kelak aku mendapatkan buku catatanku ternyata isinya syair-syair yang dibacakan kepadaku pada hari hisab. Tapi ini bukan berarti mengharamkan syair, ya. Tapi sungguh luar biasa nikmat Allah kepada Rabi ini. Diberi nikmat oleh Allah, memang karakter yang bisa dibilang mungkin bawaan dari orok itu memang baik orang, ya. Sehingga betul-betul menghindari hal-hal yang dia anggap sia-sia, seperti syair. Kemudian beliau menoleh ke arah kami dan berkata, perbanyaklah mengingat kematian, karena dia adalah sesuatu yang gaib, tidak hadir tapi dinanti-nanti. Sesungguhnya sesuatu yang gaib, jika ketidakberadaannya lama, maka itu artinya masa kembalinya sudah dekat dan pemiliknya telah menunggu. Kemudian beliau menangis dan mengalirlah air matanya seraya berkata, apa yang dapat kita perbuat esok hari? Idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Apabila bumi diguncangkan dengan hebat, datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Pada hari itu didatangkan dan diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Hilal berkata, begitu ucapan Ar-Rabi sampai hampir selesai, terdengarlah suara azan untuk salat zuhur. Lalu beliau menoleh ke arah putranya dan berkata, mari kita datangi seruan Allah. Putranya berkata kepada kami, bantulah kami membapahnya ke masjid. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian. Lalu kami mengangkat Ar-Rabi, kami letakkan tangan kanannya di atas pundak putranya dan tangan kirinya di atas pundakku. Alias diapakan ini? Dipapah. Kenapa Ar-Rabi harus dipapah? Sudah disebutkan di awal, dia lumpuh. Lalu dibopong ke masjid, dipapah. Maka beliau menggelayut di antara kami, sedangkan kedua kakinya seakan membuat garis di atas tanah yang dilalui, alias terseret. Lalu Mundhir berkata kepadanya, wahai Abu Yazid, wahai Rabi', sebenarnya Allah sudah memberikan keringanan untuk Anda. Kenapa Anda di rumah saja sholatnya? Dan memang begitu, orang yang sakitnya tidak memungkinkan ke masjid, maka dia diringankan oleh Allah untuk sholat di rumah. Tapi ingat, sakit yang memang menghalangi ke masjid. Adapun sakit yang tidak menghalangi ke masjid, maka ke masjid. Contoh yang menghalangi ke masjid, misalnya demam tinggi, opname di rumah sakit, lumpuh, patah kaki. Adapun baru teriris pisau sedikit di jari, maka ini tetap ke masjid, karena tidak ada hubungannya jari antum pergi ke masjid. Ya. Apa katanya Yazid, Abu Yazid? Ketika dia bilang, kenapa Anda sholat di rumah aja? Maka Ar-Rabi berkata, memang benar apa yang kamu ucapkan. Akan tetapi aku sudah mendengar muadzin memanggil, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, marilah menuju ke keberuntungan. Maka barang siapa di antara kalian yang mendengar penyeru berkata, ayo datangi keberuntungan, maka hendaklah dia penuhi seruannya meskipun harus dengan cara merangkak. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, inna adqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la autauhuma walau habwa. Kata Nabi SAW, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh.
Yang seandainya mereka tahu pahala yang Allah sediakan bagi orang yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, maka niscaya mereka akan datangi masjid meskipun dengan cara merangkak. Selanjutnya, siapakah sesungguhnya Rabi' bin Khuthaim ini? Kita belum mendengar biografi awalnya, baru dengar satu kisahnya. Tapi sebelumnya, mobil KT 1702 KM agar dimajukan atau dipindahkan karena mengganggu mobil yang lewat. KT 1702 KM. Siapa Rabi' bin Khuthaim ini sesungguhnya? Kayak apa profilnya? Rabi' bin Khuthaim adalah seorang tokoh kalangan tabi'in dan salah seorang dari 8 ahli zuhud di zamannya. Dia dari Arab, keturunan Mudhar, salah satu kakeknya Rasulullah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada 2 kakeknya, yaitu Ilyas dan Mudhar. Sejak kecil dia tumbuh sebagai orang yang taat kepada Allah. Itu yang tadi saya bilang, kayaknya orang ini, Rabi' ini diberi oleh Allah nikmat berupa jadi orang baik-baik dari bawaan orok. Karena memang dia begitu dari kecil. Coba ibarat anak kita itu tidak suka lari-lari, tidak suka ngobrol sana sini, tidak suka main sembunyi-sembunyian, tidak suka main lempar-lemparan. Orang main lempar-lemparan di sekolah, dia di kelas membaca. Mungkin itu seandainya ada sekolah di zamannya Rabi', mungkin dia seperti itu tipikalnya. Anak-anak yang lain istirahat main di luar, main bola, dia di masjid sekolah sholat duha. Mungkin itu ibaratnya Rabi' di kecilnya dulu. Dia tumbuh sebagai orang yang taat kepada Allah dan mengikat jiwanya sejak kecil di dalam ketakwaan kepadanya. Suatu ketika sang ibu tidur pada malam hari, dan begitu terbangun dia dapati putranya yang mendekati baligh. Antum bacakan, mendekati baligh, belum balik. Putranya yang mendekati baligh, berarti kira-kira umur 8-9 tahun, masih berdiri tegak di dalam mihrabnya seakan berenang di dalam munajat dan tenggelam di dalam sholatnya, sholat malam. Bayangkan kalau kita punya anak 8-9 tahun tapi tahajud, ya, luar biasa. Ya. Saya pernah dapati satu orang. Waktu saya dulu ngisi kajian sekitar tahun 2008-2009, ada seorang anak. Dia umurnya ketika itu sekitar kelas 4 atau 5 SD. Ada tahajud di masjid, dia ikut, bapaknya belum hadir. Dia pergi sendiri. Mana bapakmu? Ada di rumah. Kamu sendiri? Iya. Belum balik tuh kayaknya, 4-5 SD. Ya. Lalu ibunya memanggilnya seraya berkata, "Wahai Rabi', wahai anakku, kenapa kamu tidak tidur?" Rabi' berkata, "Bagaimana orang bisa tidur bila mana malam sudah gelap sementara dia takut diserang musuh?" Lalu air mata sang ibu nan tua renta itu bercucuran di pipinya. Dia berdoa dengan baik-baik untuknya. Ya, semoga kita punya anak-anak yang seperti ini ya. Dan ini coba jamaah yang dirahmati Allah, ibunya kemudian berdoa baik-baik untuknya. Kita juga patut bersyukur bila kita punya ibu yang ibu itu dari kita kecil dulu selalu didoakannya. Semoga Allah merahmati ibu kita dan bapak kita. Ketika Rabi' sudah menginjak remaja, timbul pula waroknya bersamaan dengan pertumbuhan tubuhnya. Begitu pula rasa takutnya kepada Allah. Ibunya menjadi gelisah ketika melihat putranya terlalu banyak beribadah dan menangis di kegelapan malam saat orang-orang sedang tidur. Ini menimbulkan prasangkaan kepada ibunya, jangan-jangan anakku ini melakukan tindakan kriminal. Maka dia pun memanggilnya dan berkata, "Rabi, kenapa sih kamu seperti ini? Apa kamu dulu pernah melakukan tindakan kriminal atau kau bunuh jiwa orang yang tak berdosa?" Maka Rabi berkata, "Benar ibu, aku sudah membunuh jiwa.
Maka ibunya berkata, siapa orang yang sudah kamu bunuh, wahai anakku? Biarlah kita mengirim orang-orang untuk mendatangi keluarganya. Siapa tahu mereka mau memaafkanmu. Demi Allah, seandainya keluarga korban itu tahu tangismu dan perbuatanmu yang terus begadang tiap malam untuk bersolat, tentu mereka akan mengasihanimu. Ar-Rabi berkata, ibu jangan beritahu siapapun ya. Yang aku bunuh adalah diriku sendiri. Aku sudah bunuh diriku dengan banyak dosa. Ar-Rabi bin Khutaim berguru kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Dan dialah menjadi orang yang paling dekat dengan Abdullah bin Mas'ud dalam sifatnya dan dalam mengikuti, memberi petunjuk. Kedekatan Ar-Rabi dengan Ibnu Mas'ud bagaikan kedekatan anak dengan ibunya. Demikian pula gurunya mencintai muridnya. Ini bagaikan seorang ayah mencintai anak tunggalnya. Ar-Rabi menemui Ibnu Mas'ud tanpa perlu izin terlebih dahulu. Jika dia telah berada di sisinya, tidak seorang pun yang diizinkan untuk masuk sampai Ar-Rabi keluar. Ibnu Mas'ud mengetahui kebeningan jiwa Ar-Rabi. Oh iya, saya belum bilang, Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat Nabi yang ahli qiraah, ahli fiqih, dan ahli dalam berbagai ilmu. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ambillah ilmu qiraah Al-Quran dari 4. Salah satunya adalah Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, Ar-Rabi tabi'in. Dia jadi tabi'in karena berguru kepada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan menjadi orang khususnya Abdullah bin Mas'ud. Saking khususnya, kalau menemui Ibnu Mas'ud tidak perlu izin. Kalau Rabi dalam kamarnya Ibnu Mas'ud, tidak boleh ada yang masuk sampai Rabinya keluar dulu. Cintanya kayak cinta ayah kepada anak. Ibnu Mas'ud pernah berkata kepadanya, wahai Abu Yazid, wahai Rabi, seandainya Rasulullah melihatmu, tentu beliau akan sangat mencintaimu. Sebagaimana Ibnu Mas'ud juga pernah berkata kepadanya, setiap kali aku melihatmu, aku selalu teringat dengan orang-orang yang khusyuk. Ibnu Mas'ud tidaklah berlebihan ketika mengatakan hal itu. Ar-Rabi bin Khutaim memang telah mencapai tingkatan takut kepada Allah, wara' dan takwa yang sangat jarang dicapai oleh seorang pun di zamannya. Bahkan berita tentang hal itu mengenai dirinya yang sampai sekarang masih mengukir jembatan-jembatan, lembaran-lembaran sejarah. Di antaranya, seperti yang diriwayatkan salah seorang sahabatnya, dia berkata, aku telah bersahabat dengan Ar-Rabi bin Khutaim selama 20 tahun, dan aku tidak pernah mendengarnya berkata kecuali dengan perkataan yang akan naik ke langit. Orang ini membaca firman Allah, ilaihi yas'alul kalimat thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang soleh, dia akan mengangkatnya. Abdurrahman bin Ajlan menyampaikan kabar mengenainya. Dia berkata, pada suatu malam aku menginap di rumahnya Ar-Rabi', dan ketika dia yakin betul aku sudah mulai tidur, dia pun bangun dan sholat. Lalu dia membaca firman Allah di surat Jathiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dia sholat sepanjang malam, diulanginya, dia mulai dengan ayat itu dan diulang-ulangnya sampai fajar menyingsing, sedangkan kedua matanya mengeluarkan air mata dengan derasnya. Banyak sekali kisah takut Ar-Rabi kepada Allah. Di antaranya kisah yang diriwayatkan sekelompok sahabatnya. Pada suatu hari kami sedang keluar menemani Abdullah bin Mas'ud dan Rabi bin Khutaim. Ketika kami sampai di tepi sungai Eufrat, kami melewati tungku besar yang apinya sedang dinyalakan. Apinya berkobar-kobar, lidah apinya menjilat ke sana kemari, dan dentuman korbarannya pun terdengar. Di dalam tungku itu bebatuan dilemparkan hingga terbakar dan lebur menjadi kapur. Ketika Ar-Rabi melihat api tersebut, dia berhenti di tempatnya dan tubuhnya gemetar. Dia membaca firman Allah, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya terhadap mereka. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dalam keadaan dibelenggu, di sana mereka berseru meminta kebinasaan. Kemudian Ar-Rabi jatuh pingsan. Kami menolongnya hingga dia sadarkan diri dan kami membawa ke rumahnya.
Demikianlah sepanjang hidupnya Ar-Rabi' bin Khuthaim selalu menanti-nanti kematian dan bersiap untuk menemuinya. Ketika ajalnya telah dekat, menangislah putrinya. Lalu dia berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai putriku? Padahal kebaikan telah menyongsong ayahmu." Akhirnya pun dia menyerahkan ruhnya ke hadirat Sang Penciptanya. Wallahu a'lam. Ana pedagang kecil, ana mau sedekah, lalu ana sebutkan nominalnya, tapi untuk memotivasi orang kaya. Apakah menyebut nominal ini termasuk perbuatan riya? Hadirin yang dirahmati Allah, riya itu memperlihatkan supaya dipuji. Adapun memperlihatkan supaya memotivasi, maka ini beda. Cuma benang merah atau benang garis di antara ingin dipuji dengan ingin motivasi itu tipis. Sampai salah-salah bisa jatuh ke dalam riya. Tapi tidak mengapa bila seseorang ingin memotivasi. Misalnya dia berkata, "Saya sedekahkan 10 juta meskipun saya cuma pedagang kecil. Karena sudah berbulan-bulan masjid mau dibangun, tidak ada yang tergerak mendonasi." Ya, lalu panitianya dia pesanin, "Tolong nanti panitia tulis aja nama saya, terus kasih lihat nominalnya." Ya, karena sayang banget sudah berbulan-bulan kita mau bangun masjid, belum ada yang berdonasi, padahal orang kaya di sini banyak misalnya. Maka ini tidak mengapa, tapi saya sudah bilang tadi, bahwa pemisah antara ingin memotivasi dengan ingin dipuji itu sangat tipis. Apakah termasuk kurang adab di majelis bila ada orang meninggalkan tempat duduknya lalu dia menaruh sesuatu di tempat duduknya agar tidak diambil oleh orang lain? Insya Allah tidak masalah. Itu bukanlah tidak ada adab. Bahkan dia yang punya tempat. Ya. Yang tidak boleh adalah ada orang sudah duduk lalu kita suruh dia berdiri lalu kita tempati. Ya. Meskipun dikasih. Catatan, meskipun dikasih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu paling anti kalau ada orang bilang gini, "Sini duduk." Terus dia berdiri. Dia tidak mau tempat di tempat itu. Kenapa? Dia khawatir dia jadi sombong. Dia khawatir dirinya jadi merasa diri orang hebat. Dan dia khawatir orang lain suuzon sama dia. Karena orang dari jauh melihat. Bisa jadi orang tidak tanya-tanya langsung menuduh. Tuh, mentang-mentang. Orang disuruh berdiri, terus dia duduk di tempatnya. Padahal yang punya tempat nyuruh dia duduk di situ. Maka saya bilang tadi, tidak boleh seseorang menyuruh orang yang berdiri lalu dia tempat di tempat duduknya meskipun dikasih. Apa yang harus dilakukan makmum ketika imam sujud sahwi sebelum salam? Jawabannya, ikut sujud sahwi meskipun antum masbuk. Baik antum masbuk, baik antum ikut dari awal, imamnya sujud sahwi sebelum salam, karena memang dia salah maka antum ikut dia. Dan tidak boleh berkata, "Tadi waktu aku baru 1 rakaat nih, waktu imamnya salah aku tidak ikut-ikutan, aku belum hadir, jadi silakanlah sujud sahwi saya tidak." Meskipun antum masbuk dan antum tidak ketemu salahnya, antum tetap harus ikut sujud sahwi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sajada fasjudu." Bila imamnya sujud, maka sujudlah. Salat sunnah fajar sudah dikerjakan di rumah. Setelah ke masjid, ternyata ada waktu untuk mengerjakan salat sunnah. Salat sunnah apa? Jawabannya tahiyatul masjid. Apakah anak angkat bisa jadi mahram ibu angkat bila diberi ASI? Jawabannya iya. Anak angkat bila diberi ASI maka dia jadi mahram ibu angkatnya, jadi mahram anak-anaknya ibu angkatnya. Tapi ada 3 syarat. Hilang 1 syarat maka nggak jadi mahram. Syarat pertama, dia nyusu di usia 2 tahun ke bawah.
Bila dia nyusunya sesudah balik atau 2 tahun ke atas, waktu diambil dari panti asuhan usianya sudah 3 tahun, lalu dikasih air susu, maka tidak bisa. Hilang satu syarat. Usia maksimal 2 tahun, maksimal 2 tahun. Lebih dari itu sudah hilang satu. Syarat yang kedua, nyusunya minimal 5 kali. Syarat ketiga, setiap kali nyusu dari yang 5 itu harus kenyang. Kenyang itu dengan cara dilepas sendiri. Kalau dimasukkan ditetekkan lalu kemudian dicabut, ditetekkan lagi, dicabut gitu, paham maksudnya? Baru dikemut, dicabut, dikemut, dicabut. Meskipun 5 kali, maka ini tidak sah karena belum kenyang. Kenyang itu adalah waktu dia nyusu, dia lepas sendiri. Hilang satu dari 3 syarat ini, maka tidak bisa jadi mahram. Demikian pendapat para istri Nabi yang menyelisih pendapat Aisyah tentang salim. Ada seorang sahabiah namanya Sahlah. Sahlah punya anak angkat namanya Salim. Salim sudah telanjur jadi anak angkat, tapi waktu muncul dalil-dalil atau nas tentang persusuan, si Salim sudah telanjur usianya sekitar 13 tahun. Maka suaminya Sahlah risih. Sejak dengar, waduh, ini risih karena sudah terlanjur jadi anak angkat tapi belum nyusu. Maka Nabi SAW berikan keringanan khusus buat Salim. Hanya di kasusnya Salim saja yang diberikan keringanan untuk disusukan meskipun sudah lebih dari 2 tahun. Dan para istri Nabi mengatakan, dan tidak ada lagi yang boleh setelah Salim. Ya. Apakah ada perbedaan mengambil ilmu antara mulazamah di masjid dengan belajar di universitas? Ada. Kalau mulazamah di masjid, maka lebih dekat kepada seorang guru, kemudian bisa mengambil ilmu yang diinginkan, yang lebih ingin dikuasai. Sedangkan kalau di universitas ada kurikulum, ada yang harus diikuti, suka tidak suka, senang tidak senang dengan pelajarannya, Anda harus ikut, ada nilai, ada ijazah atau sertifikat. Ya. Dan dua-dua cara ini insya Allah dua-duanya baik. Yang terpenting adalah satu, niat menuntut ilmunya, kedua pengamalannya, ketiga hasilnya. Ada orang yang lebih mumpuni ilmunya daripada yang S1 di Madinah, meskipun dia cuma mulazamah. Ya. Cuma memang kita akui kalau ada gelar LC, MA, doktor, itu banyak hal yang positif. Mau jadi dosen bisa, mau jadi pembicara di dalam seminar khusus bisa. Beda halnya kalau dengan mulazamah. Tapi itu bukanlah segala-galanya. Sertifikat, gelar bukanlah segala-galanya. Saya menyumbang pembangunan masjid dengan niat supaya pahalanya mengalir jika saya mati. Apakah ini niat karena Allah? Iya, ini termasuk niat karena Allah. Apakah cukup dengan istighfar dosanya terhapus? Bagaimana dengan maksiat yang sudah dilakukan? Jawabannya insya Allah diampuni bila seseorang betul-betul bertobat karena Allah. Si A memiliki utang kepada saya tahu bahwa dia mengembalikan utangnya dengan cara pinjam ke bank. Apa hukum uangnya? Uangnya halal buat antum, ribanya haram buat dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.